oleh para pensarah hadis disebutkan maksudnya itu adalah seandainya dosanya itu dikumpulkan, disusun sampai kemana, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi 3 kelompok orang ini ujar Nabi kada takutan ninya di padang mahsyar itu. Kada ada takut. Dia berada di tumpukan kesturi yang harum. Dan dia tidak dihisap oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Siapa yang membaca kastilah dia dapat syafaatku hari kiamat, rawahul Bukhari. Nah, jadi hadis-hadis Nabi yang menyatakan demikian, dia pasti dapat syafaatku. Nah, itu semacam jaminan kepada mereka mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam. Artinya matinya husnul khatimah. Karena kalau orang itu matinya kada Islam, kada mungkin surga. Orang matinya kada Islam, kada akan dapat syafaat Nabi SAW. Kalau Nabi kita menjamin orang yang mengamalkan ini masuk surga, orang yang mengamalkan ini dapat syafaatku, berarti dia bakal mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atbahi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddam wal muazzin yughfaru lahu mada sauti wa saddaqahu man sami'ahu min ratbin wa yabis wa lahu mislu ajri man shalla ma'ahu. Rawahu Ahmad wan Nasa'i bi isnadin jayyid. Dari Bara bin Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan rahmat atas saf yang pertama. Jadi saf yang pertama itu dituruni rahmat oleh Allah Ta'ala, sehingga orang-orang yang sembahyang di saf pertama itu mendapat rahmat yang tidak ada di rakaat kedua, ketiga, dan di belakangnya. Jadi orang yang sembahyang di saf pertama tentu lebih dari orang yang sembahyang pada saf di belakangnya, karena saf pertama ini ada rahmat khusus yang diberikan Allah kepada mereka. Wal muazzin yughfaru lahu mada sautih, dan orang yang azan diampuni bagi dia sepanjang kedengaran suaranya. Nah, jadi muazzin itu diampuni bagi dia sepanjang suaranya. Jadi misal orang azan di sini, kedengaran ke simpang Mualimin sana, atau ke simpang kampung sana, diampuni bagi dia dosa sepanjang suaranya. Oleh para pensarah hadis disebutkan maksudnya itu adalah seandainya dosanya itu dikumpulkan, disusun sampai kemana suaranya kedengaran, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muazzin yughfaru lahu mada sautih wa saddaqahu man sami'ahu, dan membenarkan akan muazzin itu man sami'ahu, orang yang mendengarinya, min ratbin, daripada yang basah, wa yabis, yang kering, walahu mislu ajri man shalla ma'a, dan si muazzin itu mendapat pahala seperti pahala orang yang sembahyang beserta dia. Nah, jadi makin banyak orang sembahyang di masjid yang dia azan itu, maka makin banyak muazzin itu dapat pahala. Kalau muazzin misalnya sembahyang, datang orang berlima, nah berlima dapat pahala seperti itu. Kalau muazzin datang orang 100, datang berjamaah ke situ, maka muazzin dapat pahala seperti orang 100 itu.
Muadzin datang sekungannya mendapat pahala seperti satu orang itu. Nah, muadzin yang dijanjikan pahala oleh Rasulullah ini tentu orang yang azan yang mencukupi syarat-syaratnya. Karena azan itu ada syaratnya, muadzin ada syaratnya. Muadzin azan ada syaratnya, ada adab-adabnya. Nah, bagi yang mereka memenuhi syaratnya, memenuhi adabnya, itu yang dapat pahala seperti demikian tadi. Kalau orang muadzin itu kada cukup syarat, atau orang muadzin itu kada beradab, tentu pahalanya kada seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain yang perlu diperhatikan bagi orang yang azan, dukhulul waqti, masuk waktu. Nah, jadi jangan hendak azan dulu sebelum yakin bujur waktu sudah masuk. Bila masih ragu-ragu masuk ke waktu kadakah, jangan azan. Nah, pastikan dulu ini waktu sudah masuk. Hanya azan. Karena azan sebelum masuk waktu itu termasuk dosa. Diharamkan azan sebelum waktunya, kecuali sembahyang subuh. Itu boleh azan pukul 4 kah, 4:15 menit kah, jam 3 kah azan boleh aja kalau subuh. Nah, kalau selain pada subuh itu diharamkan azan sebelum masuk waktunya. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebut minal kabair, termasuk dosa besar kalau azan sebelum waktunya itu. Dan di dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa dimakruhkan azan itu bagi kanak-kanak. Makruh azan itu. Dimakruhkan azan itu bagi orang fasik. Wala yuqbalu khabaruhuma, dan kada diterima kabarnya. Kada kau dipakai. Misal di masjid atau di langgar ada kekanakan bang, kita kada kau percaya baru masuk waktu. Misal bulan puasaan maghrib ada orang azan nang bang tu kekanakan, jangan nak buka puasa. Karena kekanakannya kabarnya kada diterima. Nah, jadi orang bang ini mesti adil orangnya, dia percaya orangnya itu. Dipercaya. Kalau orang azannya orangnya kada kau dipercaya dalam kehidupan sehari-hari ini, azannya pun kada kau dipercaya. Kan azan ini menandakan masuk waktu salat. Begitu orang azan berarti kita sudah boleh buka puasa. Begitu orang azan kita sudah imsak. Berarti orang azan kita boleh sembahyang. Nah, makanya orang azan ini mesti adil orangnya. Nah, orang fasik ini mau mendustai. Hanya pukul 3 bisa bang, ya asar sudah. Nah, jadi orang fasik itu kada kau diterima kabarnya. Misalnya orang ini pemabuk, orang ini mau pemabuk. Orang pemabuk itu jelas sudah orang fasik. Karena pemabuk, minum yang memabukkan itu dosa besar. Orang fasik orang yang melakukan satu dosa besar tanpa ada tobat. Nah, jadi orang yang biasa kita kenal mabuk-mabuk nih, sekalinya azan dilanggar, jangan dipercaya. Bisa kada bujur, bisa belum masuk waktunya. Nah, jadi makanya orang fasik itu dimakruhkan dia azan dan kabarnya pun kada diterima. Wal muhdis, orang yang berhadas itu makruh juga azan. Wal qaid lil qadir, azan berduduk, mestinya berdiri, itu makruh juga bagi yang kuasa untuk berdiri. Jadi pahala-pahala yang dijanjikan Rasulullah kepada muazzin itu jelas adalah orang-orang yang mencukupi syarat sebagai muazzin, orang-orang yang menjaga tata krama dan adab azan. Nah, itu yang dapat pahala yang besar tadi.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al iman dhamin wal muazzin mu'taman. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muazzinin. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu dhaminun. Imam itu menjamin. Nah, imam ini menjamin, menanggung. Orang kada sempat membaca Fatihah karena masbuk, imam yang menanggungnya. Imam sudah menjaminnya itu. Nah, wal muazzin, sedangkan muazzin itu mu'taman, dipercaya. Nah, ini dalilnya. Ulama yang mengatakan makruh orang fasik itu jadi muazzin. Karena jar Nabi, wal muazzin mu'taman. Orang yang muazzin itu orang yang dipercaya. Orang fasik, orang kada dipercaya. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik yang membawa kabar, jangan diterima, diperiksa dulu. Nah, jadi mereka mengatakan, para ulama, orang fasik itu makruh azan. Karena kabarnya kada dipercaya. Nabi mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada para imam. Waghfir lil muazzinin, ampunilah orang-orang yang jadi muazzin itu. Ini doa Nabi pasti kabul. Jadi orang-orang yang jadi muazzin itu orang yang sudah didoakan oleh Nabi mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب هم على كثير من مسكين حتى يفرغ من حساب الخلائق. Rasulullah bersabda, 3 golongan manusia yang tidak takut, tidak datang ketakutan akan mereka itu oleh huru hara yang besar hari kiamat. Tidak datang kepada mereka hisab, dan mereka berada di atas tumpukan daripada misik kesturi sehingga diselesaikan dari hisabnya para makhluk. Nah, jadi 3 kelompok orang ini, ujar Nabi, kada takutan ninya di padang mahsyar itu. Kada ada takut. Dia berada di tumpukan kesturi yang harum. Dan dia tidak dihisab oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa amma biqauman wa hum bihi radun. Pertama, orang yang pandai baca Quran. Dia baca Quran karena Allah. Dia jadi imam, orang senang. Ini orang ahli Quran, dia baca Quran karena Allah, dia jadi imam, makmum ini senang bila orang itu jadi imam. Nah, satu. Yang kedua, wada'in yad'u ila salawat ibtigha'a wajhillah, orang-orang yang mengajak orang kepada sembahyang 5 waktu karena Allah. Muazzin yang azan karena Allah. Yang ketiga, wa 'abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina mawalih. Seorang budak hamba sahaya yang dia pandai menjaga hubungan baik dengan tuannya dan menjaga baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tuannya bagus, dengan Tuhannya bagus. Nah, itu 3 macam tadi. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muazzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar. Summa qala muazzin asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala muazzin, berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qala muazzin hayya 'alas shalah, faqala, berkata
yang mendengar la haula wala quwwata illa billah. Summa qala berkata muazzin hayya 'alal falah. Qala berkata yang mendengar la haula wala quwwata illa billah. Qala berkata muazzin Allahu akbar Allahu akbar. Qala berkata yang mendengar Allahu akbar Allahu akbar. Summa qala muazzin la ilaha illallah. Qala berkata yang mendengar la ilaha illallah. Min qalbihi dakhalal jannah. Artinya orang yang menjawab orang muazzin itu dan keluar dari hatinya jawaban itu, maka dia dakhalal jannah, dia akan masuk surga, ujar Nabi. Nah, ini pahala ganjaran yang dijanjikan Rasulullah kepada mereka-mereka yang menyahut orang azan. Allahu akbar Allahu akbar. Kita mendengar Allahu akbar Allahu akbar. Nah, sampai tuntung. Dan itu dari hati kita, dari hati keluarnya. Dakhalal jannah, masuk surga. Ini bukan hanya orang yang azan yang dapat fadilatnya, orang-orang yang mendengar azan tapi menjawab. Diberikan jaminan oleh Nabi dengan surga. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca ketika mendengar azan, selesai azan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafaati yaumal qiyamah, pastilah dia dapat syafaatku hari kiamat. Rawahul Bukhari. Nah, jadi hadis-hadis Nabi yang menyatakan demikian, siapa-siapa ujar Nabi yang membaca doa sesudah azan, dia pasti dapat syafaatku. Siapa-siapa yang tadi mendengari azan lalu dia jawab, dia masuk surga. Nah, itu semacam jaminan kepada mereka mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam. Artinya matinya husnul khatimah. Karena kalau orang itu matinya kada Islam, kada mungkin surga. Orang matinya kada Islam, kada akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita menjamin orang yang mengamalkan ini masuk surga, orang yang mengamalkan ini dapat syafaatku, berarti dia bakal mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Qalu famadza naqul ya Rasulullah? Qala sallallahu al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rasulullah bersabda, doa di antara azan dan qamat itu tidak ditolak Allah. Untung orang azan, kita berdoa tadi kalau Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, selesai. Kalau sembahyang qabliyah misalnya, untung sembahyang qabliyah itu ada masih waktu sebelum qamat, nah berdoa di situ. Itu doa la yuraddu, tidak ditolak Allah. Tidak ditolak doanya. Lalu jar sahabat, apa yang baik kami minta wahai Rasulullah? Apa yang baik kami minta kepada Allah di saat itu? Ujar Nabi, mintalah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Pertama minta maaf lawan Tuhan ya Nabi. Allahumma inni as'aluka al-afwa, ya Allah aku minta kepada Engkau kemaafan, wal afiyah dan afiat fid dunya wal akhirah. Itu doa yang paling baik yang diajarkan Nabi kita, dibaca antara azan dan qamat. Nah, sawabud du'a inda ikamatis shalah an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atani la yuraddu ala da'in da'watuhu hina tuqamus shalah wa fis sabbi sabilillah.
Rawahu Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Ada dua waktu yang tidak ditolak permintaan orang yang minta kepada Allah. Hina tuqamus salah, ketika didirikan salat. Para pensyarah hadis menjelaskan maksudnya hina tuqamus salah itu fi waqti shalah. Doa dalam sembahyang. Itu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Doa dalam sembahyang kita waktu sujud kah kita berdoa, waktu duduk antara dua sujud kan doa Rabbighfirli warhamni, itu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Di mana waktu sembahyang itu. Hina tuqamus shalah. Yang kedua, wa fi sabilillah, waktu dalam barisan dalam perang sabilillah. Itu dua saat yang mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.